Ya, kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya kita mengharapkan kita membina anak-anak dari muda. Dan mereka dari muda tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu akan bisa mempengaruhi juga terkait dengan lingkungannya mereka. Tadi kita bisa lihat mereka juga sudah punya kelompok-kelompok yang tentunya dengan hal yang seperti itu kita mengharapkan informasi yang kita berikan itu juga mereka bisa membantu untuk menyebarkan. Terima kasih, terutama saya ucapkan dari Polres Metro Tangerang Kota, mobil khusus Ibu Yolanda Wakapolres, mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih atas kegiatan ini yang memang pada dasarnya kami butuh haus dari binaan-binaan dari Polres, khusus dari kepolisian, karena kami sudah secara internal menangani secara bijak dengan anak-anak dan ini diperkuat oleh binaan dari Polres dan lebih mantap lagi, apalagi Ibu langsung memaparkan itu langsung dari bawah anak merespon. Nah, dengan pesan-pesan Kamtibmas yang kita berikan, dengan larangan-larangan yang kita sampaikan, itu bisa dihindari sehingga tidak semakin banyak justru anak-anak yang masih levelnya sekolah itu melakukan hal-hal yang melanggar. Ada yang pernah ikut tawuran? Enggak. Yang enggak bahagia di belakang tadi. Tadi yang bilang enggak bahagia siapa ya? Yang mana? Yang mana? Saya bahagia. Oh, kok jadi ini nggak bahagia? Oh, bahagia. Sudah punya pacar belum? Belum. Yang udah punya pacar siapa? Ruwet nggak sama pacarnya? Memilih untuk pacaran dibanding concern sama sekolah. Berarti nambah satu keruwetan di kepala. Ada nggak di sini yang sering dibully? Ada nggak nih cewek-cewek yang punya geng? Ketua geng ada nggak di sini? Sini dulu. Ini udah kelihatan nih pimpinan geng nih. Geng cibi-cibi. Coba gengnya namanya apa? Nggak ada geng. Jadi apa dong? Nggak geng deh. Apa? Komunitas apa? Circle-nya. Oh, anak muda sekarang circle-nya. Circle-nya apa? Namanya apa? Cewek gemoy. Cewek gemoy. Berarti coba lagunya apa dong kalau cewek gemoy? Hah? Kita banyak lihat peristiwa-peristiwa tawuran di wilayah Jakarta, di wilayah Tangerang itu banyak sekali. Kenapa sih ada tawuran? Lanjutkan. Nih, faktor penyebabnya bisa banyak. Ada faktor secara internal, ada secara eksternal. Krisis identitas contohnya dipanas-panasin nih sama temannya. Lu nggak cowok kalau nggak tawuran. Tadi yang sama saya tanya. Dari ketidakmampuan menyesuaikan diri. Seringkali karena ikut-ikutan, karena keterpaksaan, akhirnya ikut. Sosialisasi mengenai kenakalan remaja yang emang sudah banyak terjadi, terutama di Tangerang Kota. Ya tadi seru sih, banyak pertanyaan juga yang terjawab sama Kapolrinya. Ya tadi ngejelasin tentang kenakalan remaja juga, jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Banyak penyampaian materi-materi yang memang tentang kenakalan remaja dan itu sangat penting untuk dibahas, yang dimana tadi penyampaian materinya ada tentang narkotika, tentang tawuran antar pelajar, lalu ada tentang seks bebas dan masih banyak lagi yang dimana itu memang sangat dibutuhkan untuk pelajar agar mereka tidak terarah ke arah yang negatif. Cukup bagus sih, ya, jadi kita kayak banyak belajar dari kayak kenakalan remaja biar bisa menghindari kenakalan remaja. Kekerasan itu misalnya pikiran itu bisa berubah, tidak ada bermanfaat karena soal itu adanya komunitas. Terima kasih. Terus nanyanya apa? Tentunya penanganan yang tadi sebisa mungkin bila terjadi hal-hal di lingkungan sekolah, kita harapkannya di lingkungan sekolah itu diselesai. Awalnya sih tadi kayak tegang gitu sih, cuman karena Kapolrinya mengajak kita menghibur juga bercanda, ya jadi kita lebih luas aja gitu sih, lebih tenang aja jadi gitu. Kita bicaranya siapa nih audiensnya? Audiensnya kita kan anak-anak. Anak-anak kalau dikasih teori ini ntar pada tidur.
Jadi malah nggak dengerin ngomong. Ya kita justru saya berupaya bagaimana justru membangun building rapport dengan mereka itu, membangun komunikasi dengan mereka, ya apa yang kita sampaikan bisa dimengerti dan mereka paham, dan tentunya yang kita harapkan adalah mereka akan menjalankan apa yang kita sampaikan itu. Sangat antusias karena memang dalam proses komunikasi penyampaiannya yang sangat luar biasa buat kami di sekolah gitu. Ya justru itu lebih mendekatkan kita dengan Kapolri juga, untuk kayak misalnya ada masalah kita melaporkan lebih berani lagi gitu. Seru juga sih, ada bercandanya dikit. Jadi kayak nggak tegang gitu siswa. Tempat lain. Kebetulan adik saya masih SD. Nah, tuh sekarang di SD loh. Bagaimana pendapat Ibu jika ada siswa atau siswi terkena bullying, bahkan sampai kena fisik? Terus dia mau lapor nih ke guru wali kelas, tapi guru wali kelasnya itu cuma merespon kayak biasa, itu cuma bercanda, katanya juga anak-anak. Itu aja. 1, 2, 3. Stop bullying. Jadi kita semua berhenti dan jangan melakukan bullying. Dimulai dari yang paling sering terjadi yaitu tawuran, terus merokok, terus seks bebas, terus juga bullying, dan ada menyampaikan bagaimana cara untuk bisa menghindari dapat terjadinya hal-hal tersebut. Terus juga apa yang perlu dilakukan ketika kita mengetahui ada korban yang emang mendapatkan perilaku tersebut lah. Tadi menjelaskan tentang tawuran, judi online, obat-obatan, dan pergaulan bebas. Mereka menjelaskan dan mengasih solusi seperti pergaulan bebas untuk memilih teman yang tidak melakukan banyak kelakuan negatif gitu. Untuk tawuran sih itu biasanya kan awal mulanya dari masalah internal ataupun eksternal ya. Mungkin lebih untuk saling akrabin satu sama lain lah. Terus juga jangan awal mulanya pasti meledek-ledek gitu, ditambah bisa dari media sosial juga. Perkenalkan, nama saya Tania Alfianti. Izin bertanya, bagaimana caranya kita menghentikan atau memberitahu orang-orang yang sudah kecanduan sama judi online? Terima kasih. Sekarang kalian situs yang ada di dunia maya itu tidak semuanya itu dari Indonesia. Yang mana mereka yang mengumpulkan keuntungan di negara Indonesia. Nah, caranya bagaimana? Tingkatkan moralnya, tingkatkan pengetahuannya supaya kita terhindar. Harus punya hal-hal yang dilakukan yang positif sehingga kita bisa terhindar dari hal yang seperti ini. Di tangan kita itu sudah ada, tinggal handphone itu kalian mau pakai buat hal positif atau mau dipakai buat hal negatif. Untuk judi online kan lagi marak terjadi ya. Nah itu tadi arahan dari Wakapolres untuk bisa memblokir situs-situs tersebut, terus juga menghapus aplikasi jika ada dalam HP gitu. Oh, tentang judi ya? Ya, jadi solusinya tuh kayak kita ngapus kayak aplikasinya atau situsnya, ngeblokir. Terus ada juga tawuran. Jadi kayak jangan bebas pergaulan lah gitu. Kayak milih circle-circle gitu. Tadi buat arahannya sih memang itu nggak bisa dikendalikan. Karena itu juga ada yang dari luar negeri buat situs-situs tersebut, dan balik lagi seperti tadi, pribadi masing-masing yang memang seharusnya mengendalikan dirinya agar tidak terjerumus dalam hal-hal tersebut. Selain itu ada tentang pertanyaan judi online sih, kayak bagaimana cara menghindari judi online gitu, ya dengan cara menghapus aplikasi dan memblokir situsnya. Buat judi online sendiri sih tadi dari penyampaiannya memang mungkin agak sulit untuk dikendalikan, tapi balik lagi ke pribadi masing-masing, itu seharusnya dihindari dengan cara menghapus aplikasi yang ada di dalam handphone tersebut, lalu memblokir situs-situs yang memang terdapat judi online tersebut. Kita kan tidak bisa melarang hal-hal yang di luar kendali kita. Termasuk dengan dunia maya kan di luar kendali kita. Banyak hal-hal yang nanti yang tadi anak-anak membukanya nyari jawaban pelajaran, tapi yang muncul adalah hal-hal yang tidak ingin mereka lihat gitu ya. Cara menghindarinya adalah dengan judi online tadi,
itu biasanya ada aplikasi yang harus di-download. Nah, jangan download aplikasi itu, silahkan hapus, diblokir, sehingga anak-anak pun tidak terpancing untuk mereka untuk memainkan lagi gitu. Itu cara tersingkat, yang cara paling cepat. Yang cara berikutnya adalah ya bagaimana mereka benar-benar meyakini diri mereka, membangun benteng buat diri mereka sendiri untuk mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif. Tinggal nanti bagaimana, apakah dia ini adalah kegiatan yang bisa ada unsur pidana yang bisa kita tangani atau bisa diselesaikan hanya dengan restoratif justice. Karena tentunya anak-anak banyak yang kalau masih di bawah umur itu tidak bisa langsung masuk ke unsur pidana karena ada undang-undang anak juga yang melindungi mereka.